Baik para tamu Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid-din. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah yang terhormat Bapak Haji Harimunah, mudah-mudahan beliau dan keluarga besar beserta jajaran pengurus serta segenap para jamaah tamu Allah yang saat ini hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, yang mudah-mudahan seluruhnya yang hadir saat ini maupun yang sedang dalam perjalanan, kita doakan, kita berdoa mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah, diridhoi Allah dan dimuliakan Allah, diistiqomahkan dalam mengabdi serta menahan kebaikan hingga wafat husnul khatimah. Pertama, kita sangat bersyukur yang tiada terhingga seluas dan sedalam-dalamnya kita sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita. Salah satu bentuk kesayangan Allah kita sangat merasakan, diberikan kekuatan iman dan Islam. Inilah sayangnya Allah dan masih terjaga hingga saat ini. Tidak hanya iman dan Islam, Allah juga telah memberikan kepada kita selimut berupa hidayah, inayah dan taufik yang begitu melekat dalam hidup kita, sehingga dengan hidayah, inayah dan taufik kita terus eksis melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan serta menjaga kebaikan yang kita tanam. Juga kita sangat bersyukur tidak hanya hidayah taufik, Allah juga melengkapi kita, mencukupi kita dengan segala kebutuhan kita, dari mulai umur panjang, sehat walafiat, urusan rezeki dipermudah, yang Allah izinkan untuk kita sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Insya Allah mudah-mudahan kita diizinkan menjadi hamba yang ahli syukur, yang mudah-mudahan syukur kita menjadi wasilah hidup kita semakin mulia di dunia wal akhirah. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada hamba yang paling disayang Allah, kepada makhluk yang paling dicintai Allah, kesayangan Allah, yakni Kanjeng Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang sering kita baca, mudah-mudahan akhlak yang kita tiru kepada beliau
sunnah yang kita contoh kepada beliau, rasa cinta yang mendalam kepada beliau menjadi wasilah kita semua dan keluarga diizinkan meraih syafaat sehingga selamat dunia dan selamat di akhirat. Hadirin Bapak jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini bulan merupakan bulan yang sangat mulia, di dalamnya sangat mustajabah, di dalamnya penuh barokah, di dalamnya terdapat banyak rahasia. Untuk itu sejenak kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpul kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia, dihadiri oleh orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah, surah yang sangat mulia. Pertama kita mohon, ya Allah, izinkan kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami, para guru-guru kami, sahabat kami, jamaah kami, umumnya kaum muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Maafkan semuanya, ya Allah. Yang kedua kami mohon kepadamu, ya Rabb, izinkan kami semua dijadikan ahlul ibadah yang istiqomah, menanam kebaikan, istiqomah, dan semoga Engkau terima, ya Allah. Cukupi jika ada kekurangan, maafkan jika ada kehilapan. Semoga kebaikan kami, pengabdian kami menjadi jalan kemudahan menuju ridho dan surga-Mu, ya Allah. Yang ketiga kami mohon kepadamu, ya Allah, tuntunlah kami seperti Engkau menuntun para kekasih-Nya. Sayangi kami seperti Engkau menyayangi para kekasih-Nya. Lindungi kami seperti Engkau melindungi para kekasih-Nya. Kumpulkan kami bersama para kekasih-Mu, ya Allah, di dunia wal akhirah. Ya Rabb, izinkan kami agar hidup selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari segala godaan syaitan, godaan syahwat, godaan dunia, godaan yang ada di luar, ya Allah, yang ada di dalam, ya Allah, lahir maupun batin. Lindungi kami, jagalah kami, ya Hafid, ya Salam. Selamatkan kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, izinkan kami, berikan kepada kami semua kemudahan, ya Allah. Baik urusan akhirat kami mudahkan, urusan agama kami mudahkan, urusan dunia kami mudahkan, lahir batin kami, ya Allah, mudahkan. Puncaknya kami mohon kemudahan agar kami wafat mudah sehingga mempertahankan iman Islam, husnul khatimah, dan dipermudah menuju surga-Mu, ya Allah. Nas'aluka al-ijabah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kabul semuanya. Amin. Baik Bapak yang saya muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Kita buka kitabnya, masih di bab ketiga kalau tidak salah. Bab ketiga, makalah yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kita disebutkan nama Rasulullah, upayakan
hati kita langsung hadirkan sebagai rasa mengagungkan beliau, memuliakan beliau, mencintai beliau. Hati langsung ada rasa rindu kita kepada beliau dan ada rasa terima kasih atas jasa beliau. Karena berkat jasa beliaulah beliau siang malam memperjuangkan umatnya agar mendapat petunjuk. Jadi kita mendapat petunjuk ini berkat perjuangan beliau. Beliau selalu siang malam mendoakan agar kita semuanya mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Maka kita setiap disebut nama beliau, hadirkan hati kita rasa terima kasih, rasa rindu, rasa sayang, penghormatan, pengagungan dan memuliakan beliau. Kemudian lisan kita usahakan setiap disebut nama beliau, bersegeralah lisan kita untuk mengucapkan sholawat. Silahkan yang Bapak bisa. Ada yang bisanya sallallahu ala Muhammad, maka ada yang sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, maka silakan. Redaksi sholawat cukup banyak. Yang penting ketika disebut nama beliau, lisan kita sebagai rasa bahwa lisan kita ini sangat berterima kasih. Kita saja kalau mendapat kebaikan dari orang dan orang itu terus-terusan menolong kita, pasti ucapan syukur kita, ya Allah Bapak terima kasih, ya Allah Bapak baik banget, ya Allah Bapak kalau sampai. Nah inilah lisan kita siogiannya. Karena salawat dan salam yang kita baca akan selalu disampaikan oleh malaikat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kalau Bapak tidak hanya kalimat sallallahu, ada tambahan salamnya, seperti sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim. Nanti beliau akan jawab kita juga dengan ucapan yang sama. Semoga kita juga dirahmati Allah, diselamatkan juga oleh Allah. Kalau Rasul salawat salam untuk kita, Masya Allah, itu sudah pasti diijabahnya oleh Allah. Baik Bapak yang saya hormati, apa yang disampaikan nasihat beliau untuk pada pagi ini? Kata beliau, salah satu nafarin, ada 3 golongan. Jadi ada umat Nabi 3 golongan. Yudilluhumullah, Allah menaungi mereka. 3 golongan ini berada dalam naungan Allah. Tahta dillah, di bawah naungan arsyihi, arasnya Allah. Yauma la dillah, pada hari tidak ada naungan illa dilluhu, kecuali naungan Allah. Ay yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bapak yang saya muliakan, ini kita renungkan betapa nanti di hari kiamat dahsyatnya kondisi di hari kiamat. Uraian-uraian para ulama, uraian hadis, uraian Quran tentang hari kiamat, ya Allah, sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan dahsyatnya kiamat. Yang kalau kita mau jujur, di akhirat kayaknya kita nggak akan selamat. Kalau melihat keadaan diri kita, sepertinya melihat kondisi proses seseorang menuju surga, dari mulai dibangkitkan di padang mahsyar, di yaumul ba'ats, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian ditimbang.
Kalau mau jujur Bapak, sepertinya kita itu sulit untuk lolos menjadi ahli surga. Namun beruntungnya kita punya Tuhan Allah yang selalu ada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Al-Ghafar, Al-Afu. Allah pengampun, pemaaf, Allah pengasih, penyayang, Allah As-Sabur yang maha penyabar. Jika Allah tidak memandang kepada kita dengan pandangan ampunan, kita itu sudah layak disiksa. Kalau Allah tidak memandang kita dengan pandangan maaf, sudah layak dihancurkan. Kalau Allah tidak punya sifat As-Sabur, maha penyabar atas kekurangan makhluknya, kekurangan hambanya, sudah pantas disiksa. Tapi Allah selalu memandang kita dengan pandangan maaf, dengan pandangan ampunan, pandangan kasih sayang, sehingga Allah tidak segera menyiksa, tidak segera menghukum, tapi diberikan kesempatan. Siapa tahu hari ini mau bertobat, siapa tahu hari ini lebih baik, siapa tahu hari ini akan bertaqarrub, siapa tahu hari ini mau membersihkan diri, siapa tahu hari ini akan menjadi orang yang baik. Itu yang ditunggu oleh Allah dari kita. Yang ditunggu Allah, itu yang ditunggu Rasulullah pun seperti itu. Nah, di hari kiamat ada 3 golongan. Kondisi di hari kiamat itu sangat mengkhawatirkan, mengerikan, menakutkan. Dahsyatnya terjadi kiamat. Tapi walaupun begitu dahsyatnya kiamat, ada umat Rasul yang mendapat perlakuan istimewa dari Allah. Di saat mayoritas pada umumnya resah, gelisah, ketakutan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sangat tegang yang luar biasa, sangat mencekam, karena mereka tidak tahu surga atau neraka, mereka tidak tahu Allah ridho atau tidak, mereka tidak tahu Allah menerima atau menolak. Itu kengerian yang terjadi hari kiamat. Dalam kondisi seperti itu ada 3 golongan yang mendapat perlakuan khusus dari Allah, mendapat keistimewaan, di mana 3 golongan ini tidak menemukan goncangan hebat seperti pada umumnya. Dia mendapatkan sambutan, mendapatkan perlakuan khusus, sehingga tidak mendapatkan goncangan hebat seperti pada umumnya. Salah satunya, tidak akan terkena teriknya matahari pada saat di padang mahsyar. Jaraknya sangat dekat dengan kepala kita. Di saat manusia banyak yang kepanasan hingga keluar keringatnya, hingga menutupi tumitnya, keringatnya menutupi hingga dengkulnya, hingga sampai seleher, bahkan ada yang tenggelam. Tapi ada 3 golongan mendapat perlakuan istimewa, bahkan dia merasa nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, bahkan ber-AC kalau nggak salah. Mudah-mudahan jauh lebih adil daripada ini, 3 golongan ini. Kenapa? Karena dia ditempatkan oleh Allah di bawah arasy-Nya Allah, artinya mendapatkan tempat yang khusus. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya. Siapakah ketiga golongan? Yang pertama, al-mutawaddi fil makarihi, yaitu orang yang berwudu. Jadi dia itu berwudu sekalipun di musim dingin, dalam kondisi dingin, dalam kondisi berat, dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah, dalam kondisi kurang nyaman suasana, tetap dia menyempurnakan wudu. Itulah yang akan mendapat naungan. Ini saat ini musim dingin Bapak, udah hujan dari semalam,
tempat tidur kita empuk, tambah lagi pakai AC, selimut kita tebal, pasangan kita masih muda, masih seger, gitu. Datang ada panggilan, wa minal laili fatahajjad. Kuatkah saat itu? Lebih-lebih tetangga sebelah baru meninggal, gitu ya. Kondisi seperti itu, mampukah kita mengalahkannya? Mengalahkan rasa dingin, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa ngantuk, mengalahkan rasa berat, mengalahkan rasa beban. Ketika kita kalahkan, kita paksakan, kita kuatkan, kita bangun, kemudian kita menyingsingkan di situ, meninggalkan tempat tidur kita, kemudian kita berwudu, bersuci, kemudian kita menghadap Allah. Di situ kita ucapkan Allahu Akbar. Itulah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Kuatkan Bapak Ibu, kuatkan. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah kuat. Justru dinginnya di kita gak seberapa Bapak Ibu kalau dibanding dengan negara-negara yang memang yang selalu hinggapi musim dingin, musim musim dingin terus menerus. Itu tidak mudah ketika kuat. Termasuk juga ketika Bapak terasa capek, masih mau wudhu memenuhi untuk sholat, padahal lelah, masih mau wudhu untuk sholat. Ini luar biasa. Makanya pernah baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang mulia, sahabat Bilal, ketika ditanya sama Rasul, wahai Bilal, aku ini mendengar suara sandalmu di surga. Kamu ini punya amalan apa, keistimewaan apa, sampai aku sudah mendengar sandalmu di surga? Apa jawab Bilal? Ya Rasulullah, aku ini tidak punya amalan lebih, biasa saja. Namun aku ini ya Rasul sangat menyukai yang namanya wudhu, sangat menyukai wudhu, yang kemudian aku ini tidak pernah wudhu kecuali setelah wudhu aku sholat 2 rakaat. Wudhu jam berapapun kecuali aku wudhu kemudian sholat 2 rakaat sebagai rasa syukur yang disebut dengan syukur wudhu. Nah, rupanya itulah amalan Bilal yang boleh kita tiru. Kita contoh sampai Bilal mengatakan, ya Rasul, aku wajibkan untuk diriku. Jadi Bilal sampai mewajibkan sholat sunnah 2 rakaat beserta wudhunya. Masya Allah. Silakan Bapak juga. Tapi mungkin kalau kita sering ketinggalan berjamaah, gimana mau 2 rakaat dulu? Sholat duhur udah qomat baru berangkat, ya udah gak keburu. Apalagi kita berangkat wudhu udah amin, ya udah gak keburu berangkat itu. Ya, usahakan Bapak, usahakan kita wudhu. Bahkan dalam riwayat di kitab Durratun Nasihin, Rasulullah mengabarkan ada 3 umat Rasul yang mendapat perlakuan khusus lagi. Ada 3 golongan mendapat perlakuan khusus, diistimewakan oleh Allah 3 golongan ini. Yang pertama kata Rasul, seseorang yang berwudu tatkala azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, azan matiin TV, yuk kita wudu. Kelompok yang pertama itu lagi sedang ngopi, azan bu, yuk tinggalkan dulu kopinya. Kemudian dia berwudu, kemudian sholat. Kata Rasul, orang yang punya kebiasaan begitu ada suara azan baru wudu,
Di hari kiamat orang ini mendapatkan apresiasi, mendapatkan hadiah berupa cahaya wajahnya bagaikan bintang-bintang, kal kawakib, bagaikan bintang-bintang. Ini udah hebat Bapak. Yang kedua kata Rasul, ada umat Nabi yang mendapatkan keistimewaan di hari kiamat, yaitu umat Rasul yang berwudu setelah azan selesai. Jadi begitu azan selesai, ya, azan selesai, dia berwudu. Azan selesai baru berwudu. Oh, maaf Bapak terbalik ya. Orang yang sudah selesai adzan berwudu itulah yang bagaikan bintang. Kalau pas adzan dia berwudu itu bagaikan bulan. Kal qamar lailatal badr, wajahnya bagaikan bulan purnama. Dan yang ketiga ada umat Rasul yang nanti wajahnya bagaikan matahari, karena dia punya kebiasaan sebelum azan sudah di masjid. Masya Allah. Jadi dia bukan dijemput oleh adzan, tapi menjemput adzan. Itulah kasyamsi, bagaikan matahari. Masya Allah. Nah, silakan di antara Bapak siapa yang sudah punya kebiasaan sebelum azan, ya, sudah ada di masjid bagaikan matahari. Kalau Bapak pas adzan baru wudu bagaikan bulan purnama. Kalau kita setelah adzan baru wudu itu bagaikan bintang. Tapi lumayan ya. Ini apresiasi dari Allah kepada orang yang punya kebiasaan mengistimewakan, menghormati, menghargai perintah Allah dan Rasul yang namanya wudu. Sebenarnya gini Bapak yang saya hormati, perintah Allah, perintah Rasul itu semuanya sebagai hadiah keistimewaan untuk kita. Tidak ada orang yang melaksanakan perintah Allah Rasul kecuali akan tambah ampunan. Siapapun yang melakukan kebaikan, amal soleh sekecil apapun, sebesar apapun, itu akan menjadi ampunan dari Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka orang yang sangat menghargai, yang sangat menyambut menjunjung tinggi perintah dan anjuran Allah serta Rasulnya, dia begitu antusias ketika ada perintah Allah dan Rasul. Hayya 'alas shalah, kira menyambut senang antusias. Begitu hari Ahad pengajian, senang. Di dalamnya terdapat ampunan-ampunan Allah. Banyak dosa maksiat yang bersih dengan kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada perintah dan larangan Allah maupun Rasul kecuali di dalamnya untuk mengangkat derajat. Kecuali untuk mengangkat derajat. Ketika Bapak tambah rajin ngaji, akan tambah derajat kita. Semakin mengerti, semakin tinggi derajat. Semakin paham, semakin tinggi derajat. Semakin istiqomah, semakin tinggi. Semakin diamalkan, semakin tinggi derajat. Makanya para Rasul Allah, para sahabat, para nabi, para ulama, para wali, para ulama, para guru, itu beliau-beliau antusias menghadapi perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun begitu antusias. Salah satunya Bapak yang saya hormati dikisahkan ketika di zaman Nabi Israel, zaman Nabi Musa, Rasul mengisahkan ada seseorang yang hanya gara-gara memberikan minuman kepada seekor anjing. Di situ Allah senyum sampai Allah senang. Gara-gara memberikan minuman seekor anjing tadi sampai Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya, bahkan sampai Allah catat kebaikan yang berlipat ganda. Bahkan zaman Nabi Musa ada seorang pembunuh yang kemudian di sisa umurnya dia sempat membuang duri di jalanan
kemudian menjadi ahli surga, dihapus dosanya, dilipat gandakan kebaikannya, diangkat derajat. Hanya buang duri saja Bapak mengangkat derajat. Maka jangan menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Termasuk ini wudhu, kita sanggup. Ini kalau tahu rahasianya cukup banyak, orang tidak akan meninggalkan wudhu. Ini wudhu berbeda. Itu yang pertama, al-mutawati'u fil magharib, yaitu berwudu khususnya di kala waktu sedang sangat dingin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal masyi ilal masajid bil dhulam, melangkah, berjalan menuju ke masjid dalam kondisi gelap, dalam kegelapan. Maksudnya gini Bapak, mungkin saat ini kita nggak akan ketemu kegelapan, ya berapapun kita terang. Artinya dalam kondisi berat tetap mengusahakan ke masjid, kondisi jauh mengusahakan ke masjid, gelap saja diusahakan ke masjid. Artinya ketika ada rintangan-rintangan tetap diupayakan ke masjid. Apa rahasianya kita sampai mendapatkan apresiasi dari Allah berupa dinaungi di hari kiamat? Cukup banyak Bapak kalau kita bicarakan fadilah masjid, fadilah melangkah ke masjid, cukup banyak. Di antaranya ayat Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia akan memperjuangkan diri supaya bisa ada di masjid, akan memperjuangkan bisa ada di masjid, setidaknya minimal hadir di acara wajib, minimal hadir di acara wajib. Seperti apa acara wajib? Sholat yang 5 waktu minimal, pengajian itu acara wajibnya, dan yang sunnah-sunnahnya itu jauh lebih dahsyat. Sampai dalam hadis Rasul, jika kalian menyaksikan ada orang rajin ke masjid, saksikanlah dia adalah orang yang benar-benar beriman. Makanya ayatnya tadi, man amana billah wal yaumil akhir, benar-benar beriman kepada Allah. Artinya berarti orang yang tidak benar-benar beriman tidak akan kuat. Orang yang tidak benar-benar beriman tidak akan kuat berangkat menuju ke masjid. Dan alhamdulillah kita bersyukur Bapak, diizinkan oleh Allah, dimudahkan lisan kita, langkah kita, kaki kita, hati kita untuk melangkah menuju ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Bahkan apresiasi dari Allah kepada orang yang rajin ke masjid, setiap langkahnya dihapus dosa, setiap langkahnya diangkat derajat, setiap langkahnya dicatat kebaikan yang berlipat ganda. Mendengar ayat ini, para sahabat sempat mengadu, ya Rasul, kalau begitu istimewanya masjid, izinkan kami ya Rasul agar rumah kami akan dipindahkan ke dekat masjid, biar kami rajin ke masjid. Izinkan kami untuk pindah rumah dekat ke masjid. Apa jawab Rasul? Kalian jangan pindah rumah dekat masjid, biarkan rumah kalian walaupun jauh. Justru kata Rasul, jauhnya kalian dari masjid menambah banyak pahala, menambah banyak ampunan Allah, menambah tingginya derajat. Nah, jadi rupanya Rasul tidak menganjurkan punya rumah dekat masjid, tapi tergantung nasib. Yang jauh sudah nikmati, jauh juga. Intinya yang terpenting kata Rasul, ketika ada azan, ada panggilan, hadirlah di masjid. Namun sayang kata baginda Rasul, orang munafik tidak akan kuat melaksanakan sholat, khususnya sholat subuh dan juga sholat asar. Isya, subuh, asar itu waktu-waktu yang sangat memberatkan bagi orang-orang munafik. Lebih-lebih subuh Bapak,
itu sangat memberatkan bagi munafik. Sangat berat. Kenapa harus sholat subuh gitu? Makanya di Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ketika diajak ibadah khususnya sholat, dia sangat malasnya luar biasa, berat sekali. Apalagi disuruh berjamaah, apalagi disuruh di awal waktu, orang munafik sangat keberatan. Beda dengan orang yang betul-betul beriman, dia berusaha menyambutnya. Nah, ini Bapak keistimewaan orang yang berangkat ke masjid. Masjid ini merupakan Baitullah, rumahnya Allah. Maka kalau Bapak mencintai Allah, sering-seringlah berkunjung ke rumahnya. Kalau Bapak ingin diakui, kalau mungkin seorang gadis mah diakui calon menantu, hadirlah ke rumah. Kita juga ingin diakui sebagai hamba Allah, hadirlah ke rumahnya. Ini yang kedua Bapak, keistimewaan masjid. Makanya lebih-lebih kalau Bapak berjamaah, Masya Allah, barokah, faidah, fadilah orang berjamaah cukup banyak. Di antaranya saya akan bacakan sebuah hadis tentang fadilah sholat berjamaah atau sholat yang 5 waktu, lebih-lebih berjamaah. Di antaranya kata Rasulullah, as-sholatu mardatur rabbi. Sholat itu sarana di dalamnya terdapat ridho Allah. Kalau Bapak sholat, di dalamnya ada ridho Allah. Jagalah sholat agar mendapat ridho Allah. Yang kedua, wasunnatul anbiya. Sholat itu merupakan sunnah para nabi. Jadi amalan utama para nabi itu adalah sholat. Maka kita pun jaga sholat. Wahubbul malaikah. Bahkan para malaikat sangat menyukai, sangat mencintai kepada orang-orang yang rajin sholat, lebih-lebih berjamaah. Kemudian wa nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah. Orang yang rajin sholat, cahaya kedekatan dengan Allah, cahaya pengenalan dengan Allah akan semakin meningkat, akan semakin yakin, semakin merasakan hadirnya Allah, semakin merasakan kedekatan dengan Allah, bahwa Allah adalah zat yang kita sembah, yang kita sujud kepadanya, kita rukuk kepadanya, kita merendah kepadanya. Nurul ma'rifah, cahaya kita akan terus berkah sholat. Kemudian wa qabulul a'mal. Sholat itu juga menjadi penyebab diterimanya amal. Amal yang lain itu diterima tergantung sholat Bapak. Kalau sholat kita jalan, rutin, istiqomah, dilakukan sempurna syaratnya, rukunnya, sunnahnya, kita jaga dari yang membatalkan, kita jaga dari yang merusak, pahalanya juga, maka sholat ini menjadi wasilah amal kita yang lain diterima oleh Allah. Kemudian wa barakatun fil mal. Orang yang rajin sholat itu akan menjadi wasilah hartanya diberkahi. Ciri harta yang berkah itu Bapak membawa kedamaian, ketentraman, walaupun banyak. Ya, walaupun banyak, amin Pak ya. Ya, walaupun banyak ya. Semoga kita semua insya Allah. Jadi harta kita berapapun yang kita miliki, jika penuh barokah, bikin kita lapang, nyaman. Bahkan ciri barokah mudah digunakan untuk kebaikan. Ciri barokah mudah digunakan untuk kebaikan, itu barokah. Kemudian wal kasbu, dan juga menjadi keberkahan dalam urusan harta dan urusan kasab. Kasab pun akan penuh barokah. Maksudnya kasab di sini juga makna usaha. Usaha apa saja yang kita usahakan akan menjadi wasilah penuh barokah. Kemudian wasilahun alal adan.
wasilahun ala anda, bahwa sholat itu menjadi senjata dari para musuh, ya, jadi senjata. Jadi orang musuh, orang yang memusuhi kita tidak akan mudah melakukan kejahatan kepada kita, asal sholatnya benar, sholatnya bagus, itu musuh tidak berdaya. Kemudian wa karahatus syaitan, setan sangat murka kepada orang yang rajin sholat, sangat murka. Wa syafi'un bayna sahib, dan juga menjadi syafaat kepada pemilik sholat. Jadi sudah akan menjadi syafaat, akan menjadi syafaat. Kapan? Yaitu pada saat baina malakil maut wa baina malak, dan di antara ketika sedang berhadapan dengan malaikat maut. Jadi pada saat kita sakaratul maut, sholat akan hadir menyelamatkan kita, menolong kita agar wafat husnul khatimah. Kemudian wasirajun fi qabrihi yaumal qiyamah ila yaumil qiyamah, bahkan di hari kiamat akan menjadi cahaya di alam kubur sampai hari kiamat. Ini dahsyatnya salat yang kita kerjakan lebih-lebih berjamaah. Mudah-mudahan istiqomahkan. Bahkan kita berharap bisa wafat sedang ruku, wafat sedang wudu, wafat sedang sujud, masya Allah. Amin ya Allah. Baik. Yang ketiga, wamun imiljian, dan berikutnya orang yang akan mendapat naungan adalah mut'imuljian, mut'imulja'i, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, jadi ini sempat kita uraikan juga bahwa usahakan kita bisa menyempatkan waktu, bisa berbagi rezeki kepada orang yang lapar. Makanya sekarang lagi sedang teramai dengan yang disebut Jumat Berkah, ya, sangat bagus itu amalan karena isinya sedekah, sangat besar faedah fadilahnya, lebih-lebih pada Jumat. Baik, itu makalah yang ke-10. Kita lanjut ke makalah yang berikutnya. Makalah yang ke-11 sekarang. Qila li Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim pernah ditanya alaihi salam, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalilan. Nabi Allah Ibrahim pernah ditanya, wahai Nabi Allah, apakah amalan engkau yang menyebabkan engkau menjadi Khalilullah atau kekasih Allah? Nah, ini Bapak kita juga ingin berusaha menjadi kekasih Allah. Qala bi salasati asya'a, Nabi Allah Ibrahim memberikan jawaban, ada 3 amalan yang menyebabkan aku menjadi kekasih Allah. Yang pertama, ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi, aku memilih mendahulukan urusan-urusan Allah dibanding urusan yang lainnya. Jadi Nabi Ibrahim selalu mendahulukan Allah dibanding yang lain. Bapak juga mungkin hari ini ada urusan, tapi ketika ada panggilan Allah, ini yang panggil rekatnya Allah, Allah yang manggil. Dalam hadisnya, mayuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fiddin, orang yang dikehendaki orang baik akan dikasih sarana untuk paham agama. Yang Bapak hadir ini, insya Allah mendahulukan, padahal ngantuk, malas, tetap betapa. Makanya Allah sangat senang kepada orang yang kuat. Orang yang kuat dalam ibadah tuh Allah sangat senang kepada hamba yang kuat dalam beribadah. Makanya ada hadis, al-mu'minul khayra, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif.
Orang mukmin yang kuat itu sangat dicintai Allah. Makanya kita harus kuat, lebih-lebih ketika menghadapi segala perintah aturan Allah, kita harus kuat. Pertama, kuatkan ketika melaksanakan perintah. Yang kedua, kuatkan diri ketika sedang menjauhi larangan. Kuatkan. Ketika kata Allah puasa, Allah senang kepada hamba yang kuat berpuasa. Datang waktu sholat, kita kuat sholat, Allah senang kepada yang kuat. Ketika baca Quran, mata kita kuat untuk membaca Al-Quran. Ketika baca Quran, lisan kita kuat membaca Al-Quran. Ketika berzikir, fisik kita kuat untuk membaca, mengagungkan, mensucikan, membesarkan Allah. Allah sangat senang kepada yang kuat. Ketika punya rezeki, kuat untuk berbagi rezeki. Begitu juga Allah sangat senang kepada orang yang kuat menjauhi larangan. Ketika ada ajakan berzina, ada ajakan berjudi, ada ajakan mabuk-mabukan, ada ajakan berbuat dosa maksiat, kita mampu menahannya. Kita pertahankan kekuatan ini, termasuk ajakan dari dalam hawa nafsu untuk berlaku maksiat, ngajak dosa, kita lawan, ngajak hasud, kita lawan, ngajak iri dengki, kita lawan, ngajak sombong, kita lawan. Terus Allah senang. Nah, perkuatlah bapak akidah, perkuat ibadah, Allah sangat senang. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim termasuk hamba Allah yang sangat kuat ketika berhadapan dengan perintah Allah, sehingga beliau selalu mendahulukan urusan Allah dibanding yang lain. Yang kedua, wa mahtamantu bima takaffalallahu li, bahwa Nabi Allah Ibrahim jiwanya selalu tenang, jiwanya selalu tenang, tidak bingung, tidak stres, tidak pusing dalam masalah urusan yang ditanggung oleh Allah. Dalam urusan apa? Urusan yang ditanggung seperti minar rizki, urusan rizki. Jadi beliau tidak pernah kekhawatiran, tidak pernah ketakutan, tidak pernah merasa tegang urusan rizki. Beliau tenang. Seyogianya kita juga harus tenang, Bapak. Buktinya Bapak sampai sekarang belum pernah kelaparan. Ibu belum pernah kelaparan. Belum pernah kita mengalami kondisi yang mengerikan. Dan kita masih sering tegang, sering panik. Padahal semuanya tahu-tahu lewat, beres. Ternyata sikap tenang terhadap janji Allah, jaminan dari Allah, itu membuat Allah senang hingga beliau dicap sebagai kekasih. Bapak juga silakan, ibu juga mau bagi yang ingin menjadi kekasih Allah, meniru baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tanamkan ketenangan dalam urusan rezeki. Walaupun setan dan nafsu sering nakut-nakutin, yang sering nakutin kita tuh setan. Setan tidak mau ada orang beriman itu tenang. Kalau tenang pasti sholatnya khusyuk. Kalau tenang damai pasti zikirnya khusyuk. Kalau tenang damai pasti ibadahnya semangat. Setan gak mau, maka dibikin supaya ditakut-takutin, dibikin ruwet supaya kita akhirnya sholat blank, ngaji blank, zikir blank. Kenapa? Karena termakan oleh bisikan-bisikan membuat kita sampai tertekan ketakutan. Nah, ini Bapak yang saya hormati. Yang kedua, tenangkan. Cukup banyak ayat, diantaranya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan juga asma Allah mengingatkan kita Ar-Razzaq, Al-Wahhab. Berikutnya, wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddaitu illa ma'at-thayyib. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah di waktu pagi, tidak pernah di waktu senja, kecuali beliau selalu makan ma'at-thayyib bersama tamu. Masya Allah. Jadi beliau itu nggak mau makan pagi nyarap kecuali sebelahnya ada tamu. Inilah yang membuat beliau menjadi kekasih Allah. Monggo Bapak Ibu juga mau niru beliau, berani tidak? Jadi pas pagi-pagi mau nyarap, Pak, nyarap dulu, nyari teman dulu. Ya. Sementara ini kita baru mau
Ngajak teman ya lumayan, sementara ngajak teman bapak, istri, anak, sementara itu dulu. Jika sudah bisa lebih ke tetangga yang miskin, ke duafa, itu dasar. Saya sendiri belum nyobain, belum mengalami ini. Paling kalau ada tamu sengaja beneran datang baru kita paksain biar mau makan. Baru ketika ada tamu, ada saudara, ada sahabat yang sudah kita usahakan biar dia makan baru. Tapi kalau mungkin sengaja kita belum bisa, ya, belum bisa seperti itu. Jadi kalau Bapak sudah monggo sangat dasar. Oke, itulah amalan yang menjadi wasilah beliau dipilih sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya makalah yang berikutnya, an ba'dil hukama salah satu asya'a tufarijul khusus dzikrullahi ta'ala wa liqa'u awliya'i wa kalamul hukama. Ini disampaikan nasihat datangnya dari para ulama hukama, artinya ulama yang ahli di bidang agama, ulama yang ahli di bidang pengobatan hati, ahli-ahli kebaikan beliau itu memberikan nasihat kepada ada tiga amalan yang dapat menghilangkan kebingungan, keruwetan. Jadi ada tiga amalan yang bisa menghilangkan stres, sedih, ruwet, pusing, bingung, sedih. Itu akan hilang. Ada tiga amalan yang menghilangkan itu. Ayat taksyiful humum. Jadi tiga amalan ini menghilangkan. Ya, moga Bapak ini bisa diamalkan bagi yang sering merasa sering bingung, sering pusing, sering stres. Yang pertama, zikrullah. Zikir kepada Allah itu menghilangkan. Cuman mungkin pertanyaan, apa saya sudah zikir masih pusing juga? Bisa jadi zikirnya belum dibarengi dengan hati. Zikirnya baru di lisan, belum dibarengi dengan penghayatan. Contoh gini Bapak zikirnya lewat Asmaul Husna, contoh Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Itu kalau Bapak resapi Ya Razak dijadikan zikir, itu akan menenangkan. Karena mana Ar-Razak itu Allah selamanya, Allah selamanya yang ngasih rezeki kita. Semua makhluk yang ngasih rezeki itu selamanya Allah. Makanya Ar-Razak itu maknanya selamanya yang ngasih rezeki itu Allah. Jadi sampai kapanpun, siapapun, kapanpun, dimanapun yang ngasih rezeki kita adalah Allah. Ketika punya keyakinan Ar-Razak itu semuanya Allah, kita akan ada ketenangan nanti di kemudian hari. Ketika Bapak ada meresapi zikir Al-Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Zat Sang Maha Pemberi, Allah lah yang Maha Pemberi. Kita dikasih apa saja semuanya itu dari Allah. Bukankah kita selama ini sudah dikasih banyak, masih meragukan? Nah, itu Al-Wahhab, jadikan zikir. Termasuk Bapak yang sudah terlanjur merasa bingung, pusing, sedih karena merasa banyak dosa, di masa lalu banyak maksiat. Jangan terlalu sedih, bagus ketika ingat dosa sebagai wujud penyesalan, tobat. Tapi jika Bapak terlalu sampai putus asa, jangan. Merasa terlalu banyak hingga sedihnya putus asa, jangan. Tapi Bapak rutinkan Al-Ghafar, 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 Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Ghafur. Selamanya Allah akan mengampuni, selamanya Allah akan memaafkan kita. Asal kitanya mau mohon ampun, mohon maaf. Al-Ghafar, Al-Ghafar, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Afu, Ya Afu, Ya Afu. Nah, ini zikir yang akan menjadi penenang kita. Urusan apa lagi Bapak yang saya jadi bingung? Nah, urusan apa lagi? Ya. Itu saja kayaknya udah. Nah, desakan Bapak ingin terus mendapat hidayah, panggil Allah terus, Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi, Al-Hadi, Al-Hadi.
Wahai Allah, tunjukilah, karena Engkau yang memberi petunjuk kepada semua yang Engkau kehendaki. Tunjukilah kami ya Allah terus. Itu nanti kita akan menenangkan jiwa. Nah itu yang pertama, zikrullah ta'ala. Bahkan di sini sudah ada doa-doa khusus. Jika Bapak rutin diantaranya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalau Bapak sedang zikir adalah gini Bapak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya gini, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Awalnya gitu, kesananya yang memberi taufik hanya Allah, kesananya yang memberi hidayah hanya Allah, kesananya yang telah memberikan kepada saya besar ibadah hanya Allah, yang mengampuni saya hanya Allah, yang menerima ibadah saya hanya Allah, yang memberikan rezeki kepada saya hanya Allah, yang menyelamatkan saya hanya Allah, yang menolong saya hanya Allah, yang mendengar doa saya hanya Allah, yang mencukupi saya terus. Jadi sama, la ilaha illallah, la. Tapi hati kita seperti itu, ikutinya. Awalnya la ilallah maknanya tiada Tuhan, kesananya seperti yang tadi urutan. Kemudian termasuk juga ada zikir yang bisa menenangkan seperti memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Itu juga Bapak menenangkan jiwa, jadi obat kegelisahan, obat resah. Karena maknanya gini, tidak ada daya dan upaya untuk bisa kita menjadi baik, jadi benar, jadi lurus, jadi soleh, jadi hebat, jadi mulia, kecuali pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi segala godaan, kecuali pertolongan Allah. Nah itu wala quwata illa billah. Ketika Bapak meresapi seperti itu zikir kita, akan ada ketenangan di jiwa. Sehingga Bapak punya keyakinan ketika ada godaan, ya Allah, Engkau Maha Kuasa, tolong diusir godaan-godaan di sekitar kami. Engkau Maha Kuasa, usir oleh godaan-godaan. Sehingga Bapak nanti selalu mengedepankan Allah. Ya Allah, tuntun terus hamba nih agar jadi dapat ibadah, jadi ahli ibadah. Nah ini yang pertama. Bahkan di sini ada doa, nanti insya Allah doa ini cukup panjang. Ada doa tentang Bapak supaya munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah akan saya bacakan dan juga doakan secara khusus supaya waktunya cukup. Kita selesaikan dulu yang nomor kedua, waliqa'u awliya'i minal ulama wassolihin, yang akan menenangkan jiwa, yang akan menghibur jiwa, yaitu sering berjumpa, sering bertatap wajah, bersilaturahim, berkumpul dengan para ulama, dengan para hukama, dengan para sholihin. Kumpul dengan beliau-beliau itu Bapak menenangkan jiwa. Usahakan jangan sering kumpul dengan orang yang tukang maksiat. Kumpul dengan mereka sangat membahayakan, bisa membuat kita menjadi keras. Kumpul dengan orang yang tukang dosa membuat kita menjadi berat ibadah. Nah ketika Bapak sering ada rasa lemah ibadah, turun ibadah, goncang jiwa, resah gelisah dalam hati, kunjungi para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para sholihin. Tatap wajah beliau dengan pandangan penghormatan. Beliau adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Memandangnya, beliaulah saat ini pengganti nabi, penerus nabi. Semua warisan nabi dititipkan lewat para ulama. Maka bersyukur bagi Bapak yang sering kumpul dengan ulama, sering dekat dengan ulama, sering silaturahmi dengan ulama. Cuma kalau bisa usahakan jangan ini banyak ya orang ke ulama tuh pas lagi sedang ada orang kesurupan cari kiai. Begitu kesurupan cari kiai. Nah itu jadi ibaratkan seperti kayak garam. Kalau nggak masak agak ingat garam. Begitu masak baru di mana garam. Nah itu jangan seperti itu, kalau bisa upayakan, karena ini barokahnya. Hadir di tempat beliau-beliau, di majelis-majelis beliau,
baik majlis zikirnya, majlis ilmunya, itu membuat kita akan damai tenang. Sampai mohon maaf Bapak yang saya hormati, ini saya pengalaman. Ada salah seorang jemaah yang belum ditakdirkan Allah sakit lumpuh sudah bertahun-tahun. Nah kebetulan ya dokternya itu sahabat saya. Dokternya ini melihat kondisi pasien ini makin hari makin mengkhawatirkan, dan beliau minta izin kepada pasien, "Ibu, gimana kalau saya manggil sahabat saya, ada sahabat saya Ustaz juga, mau nggak ibu nanti dihadirkan ke sini supaya ibu segera sembuh?" Beliau sangat, kalau memang beliau berkenan. Nah saya dicoba diundang ke tempat beliau beberapa kali. Itu beliau dengan izin Allah minta wejangan yang isinya bukan ngaji kitab. Beliau minta, "Tolong Pak Ustaz, terserah mau cerita, mau apa, yang penting tenangkan jiwa saya." Akhirnya saya buat obrolan ringan, obrolan tanya jawab segala macam. Di luar dugaan Bapak yang saya hormati, beliau berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur sampai beliau tadinya berbaring terus sampai bisa miring, bisa duduk, sampai bisa berjalan. Saya beliau sangat bersyukurnya. Namun tiba-tiba beliau di luar dugaan diuji lagi, suaminya meninggal. Dalam kondisi beliau tidak ada yang merawat karena tadi masih ada suami. Begitu drop lagi, dihibur lagi, sampai beliau detik-detik sebelum COVID beliau menyatakan, "Pak, dulu saya itu baru gembira kalau dikasih uang banyak sama suami. Dulu saya senyum kalau suami itu pulang bawa oleh-oleh. Tapi sekarang saya alhamdulillah bahagianya bukan lagi pakai uang. Tenangnya jiwa saya bukan karena suami sudah pulang. Sekarang bahagia saya karena ternyata Allah Maha Baik. Sekarang dia merasakan hiburan saya ketika saya nyebut Allah, Allah. Sekarang saya hiburannya adalah kesepian. Dulu saya baru terhibur kalau saudara kumpul, teman kumpul, suami kanan kiri. Sekarang saya justru terhibur ketika tidak ada siapa-siapa. Dulu saya sakit sedikit, stres. Sekarang kok saya nikmat Pak, ya sakit kok nikmat ya. Nah ini Bapak, itu saya sendiri sampai segitu saja, padahal saya pun bukan kiai, bukan ulama. Kok ya Allah segitu saja saya, padahal mungkin ngasal saya ngomong, tapi kok ini orang sangat terhibur, terobati jiwanya. Kata dalam hati, gimana kalau yang nasihatin orang ini ulama beneran? Gimana kalau nasihatin para guru-guru, ulama, wali, mungkin Masya Allah. Nah inilah dasarnya Bapak. Bahkan saya punya guru, baru ketemu saja itu sudah menjadi obat. Jangan lu nasihat dulu, baru ketemu udah jadi obat. Itu dasarnya ulama itu gitu loh. Pantas ini ulama. Kemudian yang berikutnya wakalamul hukama. Yang akan menjadi obat adalah kalam hukama, nasihat-nasihat beliau. Nasihat-nasihat beliau itu akan jadi obat. Jadi obat. Kebetulan saya juga ada pengajian pemuda, dan itu saya bersyukur ada beberapa anak muda yang punya majlis. Nah tadi malam sempat diadakan juga keliling ke rumah-rumah pemuda ini, punya perkumpulan pemuda dari rumah ke rumah beliau-beliau, dan itu beliau-beliau sangat berterima kasih di saat ini mereka sering mudah terpengaruh oleh lingkungan, sering mudah terpengaruh oleh medsos, sering mudah terpengaruh tiba-tiba malas ibadah, tiba-tiba ingin terbawa oleh arus. Nah kata mereka, ketika kumpul anak mereka sangat berterima kasih karena wejangan-wejangan walaupun ucapan-ucapan singkat, ucapan pendek, rupanya buat mereka sangat bermanfaat. Kata saya dapati, ya Allah, seandainya ini yang nasihatin para pemuda ini adalah ulama beneran, para wali-wali, para sholihin yang sesungguhnya, mungkin akan jauh lebih dahsyat.
Lewat saya orang yang masih biasa saja, orang awam saja, rupanya ya Allah manfaatnya besar. Nah, maka pokok Bapak kita juga usahakan sering-seringlah hadir di majelis ilmu, karena yang hadir di tempat para guru-guru kita adalah orang-orang yang soleh. Insya Allah manfaat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itulah mungkin sementara Bapak, insya Allah di makalah berikutnya, di makalah ke-14 di waktu yang akan datang, mudah-mudahan Allah mengizinkan kepada kita semuanya diizinkan oleh Allah menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan diizinkan kita semakin rajin ibadah, semakin jauh dari dosa, semakin jauh dari maksiat. Mungkin sebelum saya doa, saya mengajak kepada Bapak, saya ingin mengajak muhasabah terlebih dahulu. Masih ada waktu, saya ingin mengajak muhasabah, karena muhasabah ini merupakan salah satu amalan yang dapat meringankan hisab di hari kiamat. Bahkan kalau bisa di acara muhasabah ini Bapak bisa meneteskan air mata, kalau bisa sampai netes air mata. Karena kata para ulama, ada 3 mata yang akan menjadi hijab dari siksa api neraka. Yang pertama, air mata yang menetes karena rindu ingin berjumpa dengan Allah, menetes karena merindukan maha baiknya Allah, menetes karena merasakan maha pengampunnya Allah, hingga menetes karena merasa maha kasih sayangnya Allah. Yang kedua, tetesan air mata karena merasa dirinya banyak dosa sehingga takut Allah marah. Merasakan tetesan air mata ini, merasakan banyak dosa, banyak maksiat, hingga menyebabkan menetes karena takut Allah marah. Kalau Allah marah kan berarti siksa neraka. Neteslah air mata. Dan yang ketiga, tetesan air mata karena merasakan beratnya cobaan, beratnya musibah yang menimpa, beratnya derita dalam hidup. Meneteslah air mata. Itulah tetesan yang akan menjadi hijab. Mudah-mudahan Bapak saat ini kita coba bisa diupayakan melalui muhasabah yang kita coba. Kemudian Bapak yang saya hormati, muhasabah ini hanya tiga poin inti utama. Yang pertama, kita akan muhasabah dengan membahas maha baiknya Allah. Yang kedua, kita akan membahas betapa buruknya kita, banyaknya keburukan, banyak dosa maksiat sebelum kita hadir saat ini. Yang ketiga, kita akan muhasabah memohon kehidupan lebih baik ke depan untuk menjadi orang pilihan di hadapan Allah, insya Allah. Baik Bapak yang saya hormati, sejenak kita konsentrasikan jiwa kita, sementara lupakan dulu urusan dunia, sejenak lupakan urusan saudara dan keluarga. Fokuskan kita menghadap kepada Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkan diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya Allah, Ya Allah, wahai Zat yang Maha Baik, Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Allah Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, betapa hamba baiknya Engkau ya Allah, betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Sekalipun hambamu ini sering banyak dosa, sering ada maksiat, sering berulang-ulang berbuat dosa, sering berulang-ulang berbuat maksiat, tapi Engkau tetap maha baik ya Allah. Padahal hambamu ini sering susah dipanggil, sering susah disuruh, sering susah diatur, sering susah dilarang, tapi tetap Engkau maha baik ya Allah. Bukti maha baiknya Engkau ya Allah, Engkau tetap menjaga iman hamba ini, Engkau tetap menjaga iman kami, Engkau tetap menjaga Islam kami, tetap Engkau menjaga hidayah taufik kami
kami. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Padahal kami susah dipanggil, susah disuruh, susah diatur, susah dilarang, tapi tetap Engkau maha baik ya Allah. Dengan cara Engkau dipanjangkan umur kami, masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Betapa baiknya Engkau ya Allah. Rezeki tetap lancar, rezeki tetap mengalir, anak-anak keluarga pada soleh, pada sehat. Ya Allah, Kau maha baik Engkau. Padahal kami ini ya Allah ibadah sering tidak khusyuk, ibadah belum bisa ikhlas, ibadah penuh kekurangan, bahkan sering banyak khilaf, banyak salah ya Allah. Bahkan kami pun sering durhaka kepada orang tua, sering lupa kepada mereka, bahkan pernah membentak, pernah mengabaikan, pernah melupakan mereka ya Allah. Padahal Kau sudah menyuruh agar bakti, menghormati, memuliakan. Maafkan jika kami belum bisa menjadi anak yang soleh. Betapa maha baiknya Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak memandang kami dengan pandangan ampunan, jika Engkau tidak memandang kami dengan pandangan maaf-Mu ya Allah, pantasnya kami sudah disiksa, pantasnya kami sudah dihancurkan. Tapi betapa Kau maha penyabarnya ya Allah, ya Sabur. Betapa Kau maha pemaafnya ya Afu. Betapa Kau maha pengampunnya ya Ghafar, ya Ghafur. Ya Allah, betapa hamba baiknya Engkau ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni jika kami masih sering melupakan-Mu ya Allah. Ampuni kami jika kami sering mengabaikan Engkau ya Allah. Berani berbuat maksiat di hadapan-Mu, berani melakukan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami. Maafkan jika kami belum bisa bertanggung jawab terhadap istri kami ya Allah. Kami selaku suami belum bisa bertanggung jawab, mohon maaf. Belum bisa mendidik keluarga kami dengan baik dan benar, belum bisa menuntut untuk menjadi ahli ibadah. Maafkan ya Allah. Maafkan kami jika kami belum bisa mensolehkan anak-anak kami, belum bisa mencerdaskan mereka, belum bisa menjadikan ahli ruku, ahli sujud di hadapan-Mu ya Allah, belum mengajarkan mereka untuk cinta Rasul-Mu. Ampuni ya Allah. Maafkan kami jika kami belum bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Mereka begitu besar jasanya kepada kami, telah mengandung, melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, siang malam mendoakan kami, siang malam selalu mengkhawatirkan kami. Itulah orang tua kami ya Allah. Siang malam mengharapkan agar kami menjadi orang yang besar, jadi orang yang hebat, jadi orang yang mulia. Dan terbukti perjuangan mereka, kami telah disukseskan, telah dicerdaskan, telah dibesarkan. Ya Allah, ini berkat kedua orang tua kami. Sedang kami belum bisa membalas. Orang tua kami sampai sekarang masih sayang. Sampai sekarang orang tua kami terus mendoakan kami. Sampai sekarang mereka terus menyayangi kami. Sampai sekarang mereka selalu mengkhawatirkan kami, mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka selalu berharap agar kami selalu bahagia. Mereka selalu berharap agar kami hidup mulia. Itulah orang tua kami ya Allah. Tapi maafkan jika kami belum bisa membalas jasa mereka. Mohon maaf, belum bisa memuliakan mereka, belum bisa membalas, belum bisa membahagiakan ya Allah. Ampuni ya Allah, maafkan ya Allah. Kami khawatir mereka tidak rindu kepada kami. Jika sampai mereka tidak rindu, pasti Kau juga tidak rindu ya Allah. Izinkan mereka meridhoi kami ya Allah. Izinkan orang tua kami, mertua kami rindu kepada kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah, maafkan kami jika kami masih ada kesombongan, khususnya kepada orang tua, ada kesombongan kepada sesama, lebih-lebih ada kesombongan kepadamu ya Allah. Ampuni. Ciri-ciri ada kesombongan, kami sering melawan Engkau ya Allah, sering kita berhasil Engkau ya Allah, sering melawan Engkau ya Allah. Ampuni, maafkan ya Allah ya Rahman. Ampuni dosa kami, lahir batin kami. Maafkan jika kami masih ada iri dengki terhadap sesama. Maafkan jika kami belum bisa menjaga persaudaraan dengan sesama muslim ya Allah, dengan tetangga kami, dengan saudara kami, dengan saudara sebangsa kami ya Allah. Maafkan kami semua ya Allah. Izinkan ya Allah kami dan keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, jamaah kami, izinkan ya Allah semuanya Engkau ampuni ya Allah. Izinkan semuanya menjadi ahli ibadah ya Allah. Izinkan semuanya Engkau rahmati. Izinkan semuanya Engkau ridhoi. Izinkan semuanya menjadi hamba pilihan-Mu ya Allah, akan mendapat syafaat Rasul-Mu ya Allah. Izinkan mendapatkan syafaat Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami jadi hamba yang istiqomah dalam beribadah. Izinkan hidup kami lebih baik ya Allah. Izinkan kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, isfi mardona, sembuhkan penyakit kami ya Allah, penyakit jasmani rohani kami ya Allah, sembuhkan. Wa yassir umrana, lancarkan urusan hidup kami ya Allah, urusan dunia agama kami lancarkan. Wa balligh maqsudana, sampaikan maksud kami ya Allah. Wa qdi hajatina, cukup di kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, hamba yakin, kami semua yakin Kau akan mengijabah doa kami ya Allah. Kami yakin Kau akan mengampuni dosa kami semua ya Allah. Kami yakin Kau akan memaafkan kami semua. Kami yakin Kau akan menerima ibadah kami, doa kami, munajat kami. Kami yakin Kau akan menggolongkan kami menjadi umat Rasul pilihan-Mu ya Allah, yang akan diselamatkan, disukseskan, dibahagiakan di dunia wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah Bapak Allah kabul semuanya. Kita tersenyum karena Allah mengampuni dosa kita. Kita tersenyum karena Allah memaafkan kita. Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang. Insyaallah semua diampuni, dimaafkan Allah semua. Itulah Bapak yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada sikap, tutur kata, perilaku yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang sopan, kurang bijak, mohon dimaafkan. Karena salah satu yang paling saya khawatirkan Bapak, ada kesalahan yang saya khawatirkan. Takut saya ada salah kepada Allah lebih mudah diam, tapi kalau salah kepada sesama, maka mohon maaf jika saya menyampaikan ada sekata, sehuruf kalimat yang terucap itu salah, mohon dimaafkan. Dan juga semoga Allah mengampuni jika kita ada kehilapan. Insya Allah Allah mengampuni, pasti memaafkan kita semua. Demikian Bapak yang saya hormati. Bila kita berikut hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.